Ah, ini zikir-zikir sesat ini. Ya udah sesat fix, bid'ah, bid'ahnya dolalah, dolalahnya finnar, sesat. Nggak boleh. Jangan mudah menyesatkan sesuatu yang kita belum tahu. Kadang orang-orang yang mudah membid'ahkan, ini bid'ah, ini sesat, itu orang-orang yang sebenarnya hatinya ini harus dikendalikan. Karena terus berprasangka buruk pada siapapun. Yang mereka lihat salah, disalahkan, diharamkan, terus dijustifikasi. Padahal kebenarannya masih perlu dipertanyakan dan dipelajari. Sekelas Imam Syafi'i aja pernah berkata, semakin aku belajar, semakin aku sadar bahwa banyak hal yang belum aku tahu. Kita ini siapa? Mujtahid bukan, imam madhab juga bukan, ulama juga bukan, kok mudah menyesatkan dan membid'ahkan. Nah, sebenarnya juga konten-konten semacam ini nggak boleh dipublikasikan teman-teman, karena khawatir menimbulkan fitnah. Tapi karena ini udah terlanjur FYP, jadi mau nggak mau saya klarifikasi. Ini namanya torikoh. Torikoh artinya perjalanan. Perjalanan seseorang untuk membersihkan hatinya dari sifat hikdu, riya, unek-unek, takabur, dengki, membentuk sifat wara, mendekatkan dirinya pada Allah, husul dengan zikir. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Apa yang dizikirkan? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan ini melalui metode khusus dengan mursyidnya. Jadi harus ada guru, harus ada mursyidnya. Nggak boleh sembarangan. Zikir itu nantinya ada dua, ada zikir zahar, kencang kayak gitu kayak tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itu punya tujuan, nggak sembarang illallah-illallahan. Tujuannya adalah membersihkan latifah yang ada di diri kita, sifat-sifat yang tidak bagus, agar bersih, agar sembuh dengan metode melalui zikir. Ada lagi nanti zikir sir, rahasia antara kita dengan Allah aja, hati kita yang bermain zikir. Ya kan, tanda-tanda seseorang jatuh cinta adalah ketika dia banyak mengingat orang yang dicintainya. Dengan apa? Dengan zikir. Nggak ada yang salah sebenarnya, hanya saja kadang-kadang kita mudah menyalahkan. Dibahas di dalam buku Al-Fuyudatur Rabbaniyah. Itu hasil kesepakatan besar Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah Nahdlatul Ulama 2012 yang kata pengantarnya ditulis oleh Habib Lutfi bin Yahya. Ini teman-teman, bukunya, silahkan kalian buka. Ini ngebahas tentang permasalahan thariqah. Kurang lebih di Indonesia sendiri ada 42 thariqah lebih yang tersebar. Salah satunya adalah TKN, Thariqah Qadiriyah, Naqsabandi, Ba'alawi. Kemudian ada lagi Tijaniyah. Banyak thariqah yang tersebar. Dan itu nggak salah. Yang salah kita. Karena kita belum tahu tapi mudah menyesatkan. Jadi begini. Kita bahas satu persatu. Hukum masuk thariqah itu apa sih Kang? Maka dibahas dalam Al-Fuyudatur Rabbaniyah. Hukum masuk thariqah itu kalau tujuannya untuk membersihkan hati, menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik, mendekatkan diri pada Allah dengan wusul melalui metode zikir yang bersanad sampai ke mursyid, maka hukumnya adalah wajib sebagaimana wajibnya menuntut ilmu. Kalau tujuannya hanya sekedar zikir agar memiliki zikir khusus, itu sunnah. Kalau udah pernah dibaiat, jadi dibaiat oleh guru, membuat perjanjian dengan guru, maka hukum zikir jadi wajib. Karena wajibnya daripada perjanjian di awal baiat tadi. Jadi tergantung kita pernah dibaiat atau tidak, kita punya mursyid atau tidak, kita hanya sekedar zikir atau bukan. Dan zikir thariqah itu harus punya guru teman-teman, nggak boleh sembarangan. Apakah thariqah ini sanadnya sampai ke Rasulullah? Sampai, dibahas di dalam kitab Al-Ma'arif Al-Muhammadiyah. Asanidul awliya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad soha anna aliyan radhiyallahu anhu. Sanadnya para aulia, mursyid-mursyid thariqah, ulama-ulamanya Allah, itu sama halnya seperti Sayyidina Ali yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang diperdebatkan dan dipermasalahkan. Bahkan dulu di zaman kolonial Belanda, thariqah itu seperti ilmu fikih yang dikaji di setiap kampung-kampung. Kenapa thariqah seolah-olah menjadi hal yang, wah ini kayak baru nih, wah ini sesat nih, gini. Karena memang dulu kebanyakan mursyid thariqah itu ada yang dibunuh, ada yang diasingkan, ada yang dipenjara. Seperti Syekh Muhammad Ali, bapaknya Syekh Nawawi Mandaya, itu pernah diasingkan. Gara-gara semua santrinya pada saat itu membelot dari Belanda, menghancurkan jajahan Belanda. Banyak lagi lah ulama-ulama Allah, mursyid-mursyid yang diasingkan bahkan dibunuh teman-teman untuk membela tanah air kita Republik Indonesia tentunya. Dan tujuan thariqah itu apa sih Kang sebenarnya? Tadi sebenarnya udah saya bahas, tapi takut kurang puas. Ada referensinya di dalam kitab Muraqe Ubudiyah ala Bidayatul Hidayah. Dalam Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, wa thariqatu hiyal amalul wajibatu ilaih. Thariqah adalah sebuah perjalanan amal yang mewajibkan seseorang melaksanakan kewajiban dan kesunahan. Bahkan nanti pada seorang wali, hal sunnah itu bisa menjadi wajib. Karena satu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Seperti sholat malam, terus baca Quran. Abu Yadim Yati Cidahu itu menamatkan Al-Quran 1 hari semalam.
Nah, banyak lagi ulama-ulama yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mereka guru-guru mursyid, mereka pengamal torikoh, itu zikir ribuan, bahkan ratusan ribu setiap harinya. Kita siapa? Kok dengan mudah menjustifikasi salah, salah, dan salah? Nggak boleh begitu teman-teman ya. Jadi torikoh adalah perjalanan. Torikoh itu ibarat syariat adalah lautan. Torikoh perahunya, nah, makrifat adalah tujuan. Bagaimana seseorang akan sampai pada tujuan tanpa menggunakan perahu di atas kapal yang di atas lautan yang sangat luas? Maka perlulah kapal untuk menjadi pendorong kita sampai pada tujuannya. Sebenarnya ini ucapan yang mudah-mudahan dimengerti lah, karena saya buat sesingkat sepadat mungkin dan diperjelas sejelas-jelas mungkin bahwa begini loh, ini loh, begini loh. Jadi jangan seuzon lagi ya teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Yang jadi permasalahan satu lagi, kalau ada orang yang mengaku bertorikoh, ada orang yang mengaku bermakrifat, mengaku usul, mengaku pernah bermimpi dengan Nabi, mengaku inilah itulah dengan keistimewaannya, tapi dia nggak sholat, tapi dia nggak puasa di bulan Ramadan, itu namanya jindik. Jangan diikuti, itulah yang sesat. Wallahu a'lam.